Oke, yuk mulai. Oke. Siap. Oke, ya ini pertanyaan dari Om Rocky Shop ya. Biar mabuknya itu cepat ya, itu dikasih apa Om Kolis gitu pertanyaannya. Ya, Yuk, kalau rekomendasi dari Yorbird Farm, jawabannya untuk mempercepat itu gini guys. Sebelum mempercepat untuk proses mabung itu jangan lupa proses yang lama itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau untuk mempercepat itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kecuali memang macet mabungnya ya. Itu bisa dicampurin dengan susu serbuk tuh di setiap extra foodingnya setiap hari itu boleh gitu ya kalau rekomendasi dari Yorbird Farm. Selain itu langsung dijawab dari suhu kita Graham BRK, silahkan Om Kholis. betul sekali. Murai batu mabung itu jangan dipaksakan. Ya, murai batu mabung itu kondisi burung sakit. Kenapa aku bilang sakit? Karena posisi burung itu pori-porinya membengkak semuanya. Ya, dari mulai pembuluh darah, ya kan? Dari mulai suhu yang harus diatur. Maka dari itu, jika murai batu mabung itu dia akan menyimpan daya insting, daya rekam. Nah, ketika ada yang bertanya seperti ini, murai batuku mabung supaya cepat bagaimana? Berarti murai batunya mabung bermasalah. Murai batu mabung bermasalah itu ada beberapa tahap, yaitu tentang nyerit, kutuan. Nah, yang mempunyai kendala seperti ini itu gampang. Caranya selain menggunakan susu bubuk tadi yang dicampur dengan kroto, memang dia rada panas untuk mengambrolkan, cuman tahapannya memang rada lama. Kalau nggak begitu ambrol-ambrol, cara singkatnya ya, tapi jarang digunakan sama orang, tapi mempersingkat atau mempercepat, itu bisa menggunakan produk namanya Zenka. Siapa tahu saya besok di endorse ya sama Zenka. Jadi Zenka itu cara penggunaannya ketika murai batu tersebut bermasalah mabung. Ya, kalau tidak bermasalah, justru murai batu mabung itu karena menyimpan daya insting yang kuat, jadi ditempel mastering. Dan perlu diingat, mastering itu ada dua tipe ya, mastering isian, ya mastering isian sama mastering EQ. Ya, mastering isian itu bagaimana, EQ itu bagaimana, peredam itu bagaimana, isian itu tidak hanya gini bos, cucak jenggot, cililin, kenari, lovebird dan lain sebagainya. Itu untuk meresap, ya, itu untuk meresap daya rekam dia. Akan tetapi perlu diketahui, masteran burung kecil atau mendayakan insting pada burung murai batu itu bisa menggunakan kericikan air atau burung pleci atau burung konin atau burung kecil-kecil yang lainnya yang di mana dia bersuara merdu untuk daya insting dia. Jadi ketika burung itu ditempel sama burung-burung yang rocehnya halus, ya percak-percik, dia merasa tenang, merasa adem. Nah, otomatis secara tidak langsung masukan-masukan dari burung masteran yang sifatnya sifat tembak, roll itu pun juga akan masuk. Seperti itu. Monggo kalau ada tambahan. Mantap, luar biasa. Mungkin kita kasih saran basic dasar seperti itu dan sangat luas sekali tutor atau sharing untuk perihal burung mabung. Perlu edukasi ini disampaikan kepada teman-teman semua ya untuk menambahkan tips rawatan. Terima kasih Om Kolis dari Graham BRK. Lanjut nih dari Om Heri Hernanto. Pastol nggak punya emosi Om. Gimana itu Om? Biar tetap bunyi gitu. Ya, itu pastolnya goblok banget aja nih. Orang cerdas-cerdas makanya orang emosi. Iya. Itu yang harus disalahkan itu, yang harus disalahkan itu adalah gurunya. Gurunya siapa? Ya Pak Ucup ini, Pak Heri namanya. Pak Heri itu namanya Pak Ucup itu. Itu ngajarinnya goblok temen dia. Gimana aku? Murai batu itu ada dasar, sudah tercatat, dan murai batu itu adalah sifatnya itu burung vektor. Nah, kalau murai batu udah pastol kok sampai plonga, plongo, tolah, toleh ya, nggak ada sifat agresif untuk
keluar jiwa faktornya atau petarungnya. Itu permasalahan yang pertama itu biasanya dari awal mulai pemasteran, perawatan. Nah, ini yang penting tuh sebenarnya bukan dari pemasteran dulu. Pemasteran penting, tapi itu tahap kedua. Yang penting itu adalah kolaborasi extra fooding. Jika extra fooding tidak mempunyai 4 sehat 5 sempurna, di master pun double, nggak bakalan dia masuk. Nah, caranya bagaimana? Extra fooding itu sebenarnya cukup mempunyai 3 tipe aja. Jangkrik, ulet, kroto itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau ada tahapan yang lain ya monggo saja. Itu kan sesuka-sesukanya joki atau sesukanya penggemar kicomania. Jangkrik untuk menu ke setiap harian. Saya sudah biasa sering mempelajari ini ya. Kroto sifatnya untuk protein. Ulet Hongkong untuk faktor. Untuk menggairahkan dia, dongkrak kerja dia. Protein dari kroto itu sangat luar biasa sekali. Sangat tinggi sekali. Karena dia bahan baku dari telur. Apapun telurnya, kalau terbuat dari telur ala kroto, telur semut berarti dong. Nah, itu proteinnya sangat tinggi sekali. Nah, diiringin dengan extra fooding, penjemuran, pengembunan dari pemasaran itu harus benar-benar dikuasain. Kalau tidak bisa membaca karakter burung tersebut, otomatis pastolnya dia akan plonga-plongo. Seperti itu. Nah, dengan plonga-plongo itu, nah, caranya untuk mengembalikan atau memulihkan lagi bagaimana gitu kan. Biasanya ini rada susah, rada angel karena burung-burung yang seperti ini terlalu biasa dimanja. Nah, caranya bagaimana Pak Ucup, Pak Heri? Ya, burung tersebut diasingkan terlebih dahulu ya kan. Jangan direndeng dulu sama burung yang lain ya kan. Terus masterannya itu masteran yang insting dulu, jangan pakai masteran yang galak. Begitu nanti sampean tempel sama cililin, ditembak cililin, cicit, tambah stres lagi burungnya sampean, bos. Mending ditempel sama burung-burung kecil. Ya. Ditempel burung-burung kecil yang dimana dia itu kayak contoh, misalkan gelatik waktu, ya kan? Atau mungkin burung yang cacit aja. Nanti dia akan meredam, dia akan senang karena dia merasa senang, merasa nyaman, nanti akan pulih. Prosesnya biasanya rada lama. Oke guys, banyak sekali saran dari Om Kolis. Lanjut nih, kasih pertanyaan yang sulit guys, jangan enteng-enteng guys. Iya. Pertanyaannya masih terlalu mudah ya. Kasih yang sulit, yuk. Bos, tuh dari Jai Galau. Bos, apakah pendongkrak vektor tercepat adalah burung betina? Soalnya setelah dipisah ranjang tuh. Tidak. Pendongkrak vektor itu tidak harus dari burung betina. Karena memang sifatnya burung betina itu ngecas ya. Kecuali kayak hostnya kayak gini kan masih bujangan. Nah, ini masih punya jiwa vektor. Nah, ketika hostnya ini melihat janda-janda pirang, biasanya langsung wes gitu kan. Tapi kalau kayak saya ini udah biasa. Gitu. Biasanya gitu. Karena biasanya kayak host kayak gini itu timbul birahinya masih kuat keras. Tapi kalau kayak bos Dextrol 87 ini nggak begitu. Karena udah terbiasa gitu. Begitu juga sama sebaliknya dengan binatang kita. Ya. Murai kita, ketika burung murai batu itu sifatnya pastol itu usia muda 7, 8, 9, 10 bulan. Ketika burung murai batu itu faktor berlebihan, tolong dicas pakai betina. Dia akan luluh. Nah, luluhnya bagaimana? Biasanya begini. Kandang A betina, kandang B jantan. Ketika ditempel rapet, dia akan ngerayu nguncis-nguncis. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Ketika gini nih, misalkan ya, kayak saya muda dulu kayak Your Beer Farm, ketika saya masih muda ya kan, begitu suka sama orang, minyak rambut. Pakai ini, ya kan? Kalau saya sekarang pakai ini aja kaos harga 17.000 kalau Your Beer Farm sekarang coba, ya kan? Wacanya melitit, pakai hem, ya kan?
pakai kerah lah setidaknya seperti itu. Nah, ini adalah contoh ilusi sebagai manusia. Begitu juga karakter-karakter burung yang harus Anda pahami seperti itu. Jadi kalau Anda sudah mumpuni melihat karakter burung tersebut, secara tidak langsung mudah juga untuk melawan arus memberi karakter kita. Oh, karakternya seperti itu. Oh, tak giniin. Gitu ya, seperti itu tadi. Wih, burung saya mandi dicepuk. Nah, berarti burung itu pengen dikerambah saja gitu. Paham ya? Kalau paham,